Yang ketiga adalah pengembangan ekosistem belajar di setiap provinsi melalui Badan Guru Penggerak dan pemberdayaan komunitas pendidikan melalui POP, revisi regulasi agar supaya perubahan-perubahan yang sekarang akan kita jalankan seperti melalui transformasi kepemimpinan melalui PGP itu dapat berjalan. Nah, program prioritas yang pertama adalah transformasi kepemimpinan pendidikan, itulah guru penggerak, yang mana program arah ke depan program guru penggerak itu adalah program guru penggerak akan fokus pada pengembangan kepemimpinan pembelajaran dan kemandirian guru dan pengembangan profesional dirinya, menjadikan program guru penggerak kalau guru tidak dapat menerapkan pengetahuan ketelah, maka di program pendidikan guru penggerak ini, kepala sekolah dan pengawas sekolah itu sebagai mitra guru penggerak untuk bersama-sama melakukan transformasi pendidikan di sekolah. Selain itu, program ini ditujukan untuk para guru yang berpotensi menjadi pemimpin pendidikan di masa depan. Ke depan arahnya itu bukan hanya kepala sekolah, pengawas sekolah, bahkan pemimpin-pemimpin instansi pendidikan itu diharapkan dari guru penggerak. Jadi program guru penggerak akan melakukan asesmen dari sisi pedagogi, kemampuan analitis, motivasi, dan kompetensi lainnya. Jadi kalau dulu penunjukan dari kalau pelatihan guru ditunjuk karena hasil UKG, ini adalah keinginan, panggilan dari hati teman-teman guru ini ingin menjadi guru penggerak. Lalu program ini harus mengedepankan coaching dan on the job training untuk memastikan teori-teori belajar yang didapatkan di ruang pelatihan benar-benar bisa diimplementasikan. PGP mengembangkan komunitas praktik, ya teman-teman sudah tahu, dan guru penggerak memberdayakan ekosistem sekolah di sekolah lainnya untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pembelajaran bagi guru dan murid. Nah, visinya mewujudkan capaian Merdeka Belajar. Capaian Merdeka Belajar ini adalah profil pelajar Pancasila. Karena profil pelajar Pancasila itu adalah objektif utama dari program Merdeka Belajar. Kalau teman-teman melihat di Renstra itu seluruh kebijakan ini muara akhirnya atau objektif utamanya itu adalah profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global berperilaku. Nah, mencapai itu kan tidak mudah. Cara-cara biasa yang kita lakukan sekarang ini itu tidak akan bisa dicapai karena untuk mewujudkan mereka yang kreatif, gotong royong, bineka bernalar, kritis, ini kita mengukur capaian pembelajaran berdasarkan hasil belajar mata pelajaran tertentu. Nah, inilah visi dari guru penggerak. Nah, ke depan Kemendikbud akan mendorong guru penggerak menjadi pemimpin pendidikan di masa depan. Menjadi apa mereka? Kepala sekolah, pengawas sekolah, instruktur pelatihan guru. Jadi kalau tadi ada PPG, sejauh ini PPG hanya diajarkan oleh dosen-dosen, maka nanti guru-guru penggerak yang sudah mahir itu nanti bisa menjadi instruktur pelatihan guru, ya, supaya mereka yang mengajari calon guru profesional itu benar-benar mereka yang sudah benar-benar guru, kepala sekolah, pengawas sekolah yang benar-benar tahu dari lapangan, bukan hanya tahu dari teori. Nah, ini guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan. Jadi penggerak itu bukan hanya dia mengajari anak, tapi dia bisa mengembangkan pendidik lainnya. Makanya disebut penggerak karena dia akan mengajak pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta menjadi teladan dan agen perubahan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini selama ini pelatihan kepala sekolah yang baru ini 6 bulan, 5-6 bulan, maka pendidikan guru penggerak ini waktunya 9 bulan, terdiri dari kelas pelatihan daring, lokakarya, dan pendampingan. Apa sih bedanya guru penggerak dengan yang guru tidak penggerak? Guru penggerak mengikuti mereka sama-sama berpihak pada murid sebenarnya. Muridnya tapi luarannya adalah murid Merdeka Belajar. Guru menggerakkan komunitas belajar di sekolahnya dan di luar sekolahnya. Guru lain diharapkan setelah dia bisa menggerakkan komunitas di luar sekolahnya, guru lain dapat menerapkan pembelajaran aktif sesuai dengan tahap perkembangan murid. Dan guru dia sendiri bisa menerapkan pembelajaran aktif. Jadi selain dia implementasi di sekolahnya, dia juga mengajak guru lain.
Nah, ini bedanya peran guru saat ini dan harapan untuk guru penggerak itu bisa seperti ini. Jadi kalau saat ini peningkatan prestasi akademik murid yang dilihat dari pencapaian nilai UAN berapa mapel gitu, ke depan mendorong tumbuh kembang murid secara holistik. Jadi yang disebut holistik itu terwujudnya profil pelajar Pancasila. Kalau guru saat ini mengajar dengan kreatif, jadi sudah bagus karena dia kreatif, tapi saat ini menjadi coach, mentor bagi guru lain. Jadi bukan hanya untuk mengajar, tapi dia bisa berperan sebagai coach atau mentor. Dia mengembangkan diri secara aktif menjadi teladan bagi transformasi bagi ekosistem pendidikan. Pengawas, lalu peran pengawas dan kepala sekolah dalam pendidikan guru, dalam guru penggerak apa? Pengawas dan kepala sekolah adalah mitra strategis guru penggerak dalam mengupayakan terjadinya transformasi pendidikan di sekolah dan wilayahnya. Ini ya peran pengawas dan peran kepala sekolah. Jadi kalau dari desain awal Merdeka Belajar itu, kepala sekolah dan pengawas sekolah itu adalah unsur yang penting sekali dalam terrealisasinya capaian profil pelajar Pancasila itu. Selalu ada ditulis dalam setiap konsep Merdeka Belajar ini. Pengawas sekolah itu mitra guru penggerak dalam mengaktifasi program-program pengembangan guru di wilayahnya, sedang kepala sekolah wajib memfasilitasi dan mendukung proses belajar calon guru penggerak dan bersama-sama mengupayakan terwujudnya Merdeka Belajar. Karena sepintar apapun, sebagus apapun guru penggerak, kalau tidak ada fasilitasi dan dukungan dari kepala sekolah dan pengawas sekolah, maka tidak akan berhasil. Nah, PGP dilakukan dengan pendekatan andragogi dengan tahapan seperti ini. Rekrutmen calon guru penggerak, PGP, generasi baru pemimpin pendidikan. Apa saja generasi baru yang lulusan dari pendidikan guru penggerak ini? Kepala sekolah, pengawas sekolah, instruktur pelatihan guru. Jadi ini saya sampaikan tidak harus itu tertulis, tetapi kalau tertulis dalam PP yang kita lihat di sini peran pengawas sekolah itu sangat penting. Sama pentingnya dengan kepala sekolah di dalam kesuksesan program ini. Nah, ini pemimpin pelajaran yang seperti apa, yang mandiri, berpihak pada murid, dia menguasai manajemen pembelajaran, dia mampu membuat inovasi-inovasi pengembangan sekolah, dan dia bekerja sesuai dengan kode etik. Ini strategi utamanya, jadi nanti panjang. Ini kerangka desainnya seperti apa pendidikan guru penggerak itu, menerapkan prinsip andragogi dan pembelajaran berbasis pengalaman, dengan persentase 70% belajar di tempat kerja dan komunitas praktek, melalui pemberian umpan balik dari atasan, rekan, dan siswa, jadi 360 derajat penilaian, bukan hanya dari atasan saja, tapi dari atasan, dari rekan, dan dari anak didik kita. Kemudian 20%-nya belajar dari guru lain, dan 10% saja pelatihan bersama fasilitator dan pendampingan. Jadi kalau kita lihat seperti ini, sebenarnya mereka belajarnya di tempat komunitas praktik, 70%. Jadi pelatihan di ruang-ruang pelatihan itu hanya 10%. Tujuan utamanya apa? Dia bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila, dan yang diberikan adalah modul, 3 modul. Modul 1 paradigma dan visi guru penggerak, modul 2 praktik pembelajaran berpihak pada murid, modul 3 pemimpin pembelajaran dan pengembangan sekolah. Nah, modul 3 inilah modul tentang kita, kepala sekolah dan pengawas sekolah. Lalu asesmennya bagaimana? Hasil penugasan dan praktek pelatihan umpan balik rekan sejawat pendampingan murid, peningkatan hasil belajar murid. Ini pola pendidikan yang sedang berjalan 9 bulan, tapi kami sedang mengupayakan untuk menjadi lebih singkat lagi, karena kalau tadi saya sampaikan tahun 2022 semua pelatihan melalui PGP, jangan sampai ini membuat kesulitan buat daerah karena akan terjadi kekosongan kepala sekolah dan pengawas sekolah karena pelatihannya panjang dan biayanya cukup besar. Kami sedang melakukan upaya agar pelatihan lebih pendek dan biaya bisa terjangkau oleh HPBD. Maka kami sedang melakukan penyempurnaan terus-menerus. Ini kira-kira paket 1, 4 modul yang tadi saya sebut ya, visi guru penggerak paket 2, itu 3 modul, paket 3 modul ada pendampingan. Pendampingan selama 3 bulan. Jadi kira-kira ini JP-nya seperti ini. Ini adalah saya sebut paradigma dan visi pendidikan guru penggerak, pembelajaran yang berpihak pada murid, dan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sekolah. Nah, kurikulumnya seperti ini, apa saja sih yang diajarkan di paket modul 1, modul 2, modul 3.
Misalnya kalau modul 1, filosofi pendidikan nasional, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif. Kemudian paket 2, pembelajaran yang berpihak pada murid, pembelajaran sosial, emotional learning, coaching. Paket 3, pengambilan putusan sebagai pemimpin pembelajaran, pemimpin dan pengelolaan sumber daya, itu yang ada di dalam kepala sekolah, pengelolaan program yang berdampak pada anak. Ini fokusnya bahwa perbedaan yang sebelumnya, ini semua yang kita lakukan oleh sekolah itu selalu harus dilihat dampaknya apakah berdampak pada anak. Kalau pelatihan kepala sekolah dan pengawas sekolah bukan hanya kepemilikan sertifikatnya saja, tapi apakah setelah Bapak Ibu mengikuti pelatihan kepala sekolah dan pengawas sekolah itu ada perubahan yang dirasakan oleh anak didik kita. Jika tidak ada gunanya. Pemenuhan sertifikat tok itu buat apa kalau kita tidak bisa melakukan perubahan pada anak didik kita. Nah, ada instruktur, ada fasilitator, ada pengajar praktek, dan calon guru penggerak. Nah, ini tahapan pembelajarannya menggunakan alur merdeka. Mulai dari diri, kemudian ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, koneksi antar materi, ya kan? Mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, refleksi, terbimbing, dan seterusnya. Ini adalah tahapan pembelajarannya. Ini ada lini masanya, Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan PGP. Saat ini sedang rekrut PGP angkatan keempat ya. Ini kami akan merekrut 8.000. Nah, ini sasaran PGP tahun 2022. Kalau 2021 bulan Oktober nanti kita akan rekrut untuk angkatan 4 sejumlah 8.000. Dengan nanti kumulatifnya akan mencapai angka 16.400. 2022 kita akan ada angkatan 5, 6, 7, harapannya mencapai angka 52.000. Nah, ini pertumbuhan eksponensial guru penggerak, namun berdasarkan perhitungan kita, sampai tahun 2024 itu diperkirakan sebanyak 405.900 guru penggerak, dan itu bisa memenuhi kekurangan KSPS yang tersebar di seluruh Indonesia di tahun 2024. Kalau sampai 2023 masih belum. Jadi bisa menggunakan diklat-diklat yang sudah dimiliki oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah saat ini. Ini adalah sasaran guru penggerak angkatan pertama sudah. Bali, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, Jawa 2, Kalimantan, Sumatera 6, itu seluruh Indonesia sudah tersentuh oleh guru penggerak. Itu terkait dengan guru penggerak, Bapak Ibu yang menjadi, saya hanya mengenalkan sekilas, saya yakin Bapak Ibu sudah mengenal semua, tapi kira-kira arah kebijakan ke depan tahun 2022 itu seperti itu. Perubahan Permendikbudnya seperti itu, dan nanti teman-teman saya untuk pengawas sekolah ini sudah tahu lebih dulu dari teman-teman yang lain terkait dengan seleksi KSPS yang akan datang.